Jadi ketika penderita diabetes masih ingin mengkonsumsi gula, kami menyarankan mengkonsumsi madu kelanceng seperti itu, tapi tetap dengan batasan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat lebah semuanya, wabil khusus untuk para customer ya. Di manakah kami tempat berbudidaya? Nah, di sini guys, tempat budidayanya. Kebetulan, tengok videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berada di Pondok Pesantren Darus Saadah mencoba berbagai macam varian madu di sini. Alhamdulillah begitu dirasa enak manfaatnya. Datang, kunjungi, pesan. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah tahu keberadaan tempat budidaya kami, di tempat kami ini ada 7 spesies lebah trigona. Sebelum kami mendokumentasikan kemarin, habis pemesanan dari jenis Driceria, madu kami madu asli tanpa setetes pun ada campuran guys. Oke, jenis apa sajakah di tempat kami ini guys? Jadi untuk para customer silahkan datang ke sini yang mau seruput madu, icip-icip madu jenis di sini gratis ya. Tapi sebelumnya kita tengok nih, ada beberapa jenis yang memang di tempat kami ini kami budidayakan. Oke, yuk kita ikuti. Oke guys, yang pertama ini adalah jenis Thoracea ya. Nah, ini dia jenis lebah terbesar nomor 1 guys. Jadi ini penghasil madunya sama seperti jenis Itama, cuman ini saya punya satu guys, sama ya. Ini kalau di harga, kalau orang beli itu harganya 2 juta per kolon, ini 2 juta guys. Ini jenis Thoracea nomor 1. Ini madunya boleh dikonsumsi untuk penderita asam lambung. Nah terus yang kedua guys, yang kedua ini adalah jenis Apicalis. Jenis Apicalis ini lebahnya tuh ada warna sayap putihnya. Kalau jenis Thoracea kan beda. Nah ini jenis Thoracea guys, beda. Dia ada agak kemerah-merah gula Jawa ya. Oke, selanjutnya sahabat YouTube semuanya. Nah ini jenis Driceria. Yang ketiga jenis Driceria. Jenis Driceria ini adalah jenis yang memang disebut dengan kelanceng matahari ya. Ini rasanya dominan anis, tapi tetap ada asamnya guys. Jadi untuk sahabat lebah, untuk para customer ini ada manisnya. Jadi manisnya lebih dominan, tapi tetap ada rasa asamnya ya. Nah, yang keempat, nah ini ada. Ini jenis Levi. Oh, kalau ini hanya corongnya aja guys. Ini hanya corongnya aja lur. Nih, ini aja nah. Nah, ini jenis Levi. Nah, ini dia tertutup. Tapi ada lubangnya tuh, kecil dia. Kita perdekat. Nah, ini adalah nomor 1. Ini per 3 bulan sama 1 sendok. Nah, ya. Hasilnya per 3 bulan 1 sendok sama dengan ini. Cuman ini agak banyak sedikit, guys. Agak banyak sedikit, sekitar kalau ini 1 sendok, kalau ini 2 sendok. Tapi kalau koloninya sudah banyak, sudah berkembang, sudah pesat, udah 5 tahun 4 tahun, ini per 3 bulan ya sekitar 30 milian adalah. Guys, mana terus guys dari nomor 4 dan kelima. Guys, yang kelima, kita kelima ke sini aja guys ya. Nah, ini tempat kami budidaya di Desa Waikalam ya, di Pondok Pesantren Darus Saadah. Oke, biar para customer tahu nih, kita nggak kaleng-kaleng budidaya bahwa asli madu kita. Nah, ini jenis Itama yang kelima berarti ya. Ini jenis Itama. Oke, kantung madunya oke, lihat ya. Ini jenis Itama. Ini produksinya sangat produktif lebah yang ini. Ini jenis madunya, jenis lebahnya hitam. Oke. Jenis madunya lebahnya hitam. Oke, ini yang ke-5. Yang ke-6. Yang ke-6 ini ada jenis Terminata. Jenis Terminata ini dia kantungnya hampir sama dengan yang Itama. Cuman dia ada ciri khas aroma dari madunya itu dia agak sedikit rempah-rempah
aromanya, tapi rasa keasamannya hampir sama dengan jenis yang situ, yang jenis hitam tadi. Oke, ya. Ini jenisnya bisa bersahabat. Jadi untuk penderita asam lambung tuh boleh-boleh saja. Yang tidak boleh tuh jenis apicalis ya. Yang tadi yang situ yang apicalis. Yang apicalis itu tidak boleh untuk penderita asam lambung karena memang dia asamnya hampir sama seperti belimbing wuluh, guys. Ya. Apa saja manfaatnya? Oke, kita lihat yuk. Salah satu ada beberapa video. Oke. Manfaat dari jenis madu kelanceng. Nah, ini salah satunya manfaat madu kelanceng. Mengganti insulin bagi penderita diabetes. Terus memperkuat fungsi otak dan jantung untuk anak-anak. Oke guys, itu adalah beberapa manfaatnya. Jadi ada beberapa ada pertanyaan. Jenis Levi itu per 3 bulan dapatnya per 1 sendok. Nah itu guys, jadi ada beberapa memang jenis kita belum semua terupdate ya, terdokumentasi. Masih ada 2 lagi, Sarawakensis. Sarawakensis itu banyaknya populasinya di daerah Padang, tapi di sini ada guys. Jadi lebih sama seperti jenis Levisep. Jadi jenis Levisep ini per 3 bulan 1 sendok. Saya jadi untuk para customer nih kadang fungsinya apa aja Kang? Jadi saya sudah budidaya ini selama hampir 5 tahun dari 2019 sebelum masa Covid. Itu saya budidaya lebah ini. Jadi saya testimoni, observasi, saya teliti. Jadi yang jenis apicalis yang seperti ini ya guys ya. Kayaknya walaupun mustahil, lebih baik mencoba dan gagal daripada diam dan nggak melakukan apa-apa. Jadi jenis apicalis ini dia asamnya hampir 99%. Dan ini untuk perokok berat, tidak untuk bapak-bapak yang memang sudah terkena asam lambung. Tapi jenis apicalis ada yang tidak diperbolehkan untuk bapak-bapak yang kena asam lambung. Yang selain dari apicalis silahkan dikonsumsi. Nah, kenapa sih madu kelanceng itu rasanya asam? Oke, kita simak kreator penjelasan dari sahabat pembudidaya ini. Madu trigona alias kelanceng ini ya, rasanya asam, rasanya kecut. Kenapa? Kok nggak seperti madu-madu lainnya? Nah, ini yang saya akan jelaskan di video kali ini ya. Agar mendapat jawaban ya, biar nggak penasaran lagi kenapa kok kecut. Senyawa organik dan fermentasi. Lebah kelanceng menyimpan nektar di kantong propolis, bukan sarang lilin. Proses ini menghasilkan asam organik dan bakteri asam laktat, mirip fermentasi buah yang memberi rasa asam segar. Oke guys, itu adalah rasa kenapa madu trigona itu lebih asam. Dan menurut saya secara pembudidaya sama guys. Jadi karena terekstrak secara alami di kantung madu, atau madu trigona itu terfermentasi secara alami di kantung madu. Bahkan saya pernah panen madu selama 1 tahun madu itu belum saya panen. Bahkan dari tekstur warnanya pun berubah guys. Sampai waktu itu madu yang saya panen itu warnanya hitam. Jadi kita lihat videonya. Oke guys, ini adalah salah satu madu yang saya panen selama 1 tahun saya panen ya. Sampai teksturnya pun dia berubah kehitaman guys. Ini adalah salah satu contoh, semakin lama madu trigona tidak dipanen, rasa dan warna akan berubah seperti ini. Nah, apa saja manfaatnya guys? Oke, kita lihat dari penjelasan dokter yang satu ini. Apa saja manfaat dari lebah trigona? Jadi madu kelanceng itu atau madu dari lebah tanpa sengat atau stingless bee kenapa berbeda dari madu pada umumnya atau madu apis? Karena madu kelanceng ini dia punya kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan madu apis. Kelanceng ini dia kandungannya selain glukosa fruktosa dia juga ada gula fungsional yaitu gula trehalose. Jadi madu kelanceng ini
sifatnya lebih asam. Kemudian dari komposisi kandungan senyawa aktifnya juga lebih banyak dibandingkan madu manis atau madu apis pada umumnya. 30-40% komunitas bakteri pada madu kelanceng itu merupakan bakteri asam laktat. Probiotik yang kita isolasi dari madu tersebut juga kemampuan antioksidannya bagus. Jadi selain madunya sendiri punya kemampuan antioksidan, juga dari bakteri yang memang hidup di dalam madu tersebut juga punya kemampuan antioksidan. Madu kelanceng direkomendasikan atau dibolehkan dikonsumsi oleh penderita diabetik karena di dalam madu kelanceng itu terdapat gula yang indeks glikemiknya rendah. Contohnya trehallosa, dan itu tidak terdapat di dalam madu apis atau madu manis pada umumnya. Jadi ketika penderita diabetes masih ingin mengkonsumsi gula, kami menyarankan mengkonsumsi madu kelanceng seperti itu, tapi tetap dengan batasan tertentu. Untuk madu kelanceng lah ini madu kelanceng itu adalah mampu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Satu pengalaman saya belajar ini, saya bertemu dengan orang Purworejo. Itu ada sebuah pengalaman bahwa istrinya itu mengalami gagal ginjal dan cuci darah. Dalam kurun waktu 1 tahun dia terapi madu kelanceng, itu fungsi ginjalnya sudah kembali. Nun sewu nggih, kalau udah gagal ginjal biasanya hanya gitu ya. Alhamdulillah itu ada pengalaman langsung, itu sembuh. Kemudian luka karena gula basah itu dioleskan langsung itu ke lukanya, itu kering. Karena untuk madu kelanceng di situ ada propolisnya yang sangat luar biasa untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi untuk penyakit apapun dengan terapi itu ya insya Allah ada perbaikan dalam sel tubuh ini. Untuk sahabat customer, Kang misalkan saya minta madu rukyah, saya rukyah. Kang saya minta madu alami, ya alami, kita panen, kita kemas, silahkan kita kasihkan. Madu rukyah itu seperti apa? Madu yang memang kita baca dengan doa-doa tertentu. Saya dulu pernah dikasih amalan sama kiai saya, dan diantaranya doanya seperti ini guys. Doa rukyah untuk segala penyakit. Jadi ada, kita sekelumit aja ya, kita percepat ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahirwafi, Bismillahirrabbis samawati, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu adalah salah satu doa ruqyahnya. Dan ada tambahan doanya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisatwati jabaruti qahrika wa bisurati ghasati nasika wa bigorinti hurumatika wa bihimayati kalimani ihfamadan bi'ayatika nas'aluka ya Allah ya sami ya qarib ya mujib ya sari ya muntakim ya syadidul bas ya jabbar ya qari ya aman. Jadi doanya hampir seperempat menit guys. Kalau saya baca doa ruqyah madu itu. Oke sahabat-sahabat semuanya, setelah ada permintaan ya konsumen tuh macam-macam ya, ada yang madu ruqyah, ada yang biasa. Oke, kita kali ini biasa. Pemesanan kemarin tuh jenis Dry Cherry dari salah satu customer. Silahkan saja guys, kalau mau bikin brand sendiri nggak apa-apa. Oke guys, ini adalah salah satu jenis Dry Cherry. Jenis Dry Cherry ini per 3 bulannya dapat 1 sendok guys. Tapi kalau lagi musim nektar, ini nektar bunga banyak musim, itu biasanya hampir di 100 mili. Itu kalau lagi nektar banyak. Kalau lagi musim hujan begini, wah udah jangan diharap. Ini min-minnya paling maksimalnya 2 sendok guys. Nah, jenis Dry Cherry ini kecepatan untuk pemanfaatan ini pengobatannya masih kalah dengan jenis Levi guys ya. Jadi jenis Levi ini karena saya sendiri sudah testimoni sama badan saya sendiri. Jadi jenis Levi itu di atas dari jenis Dry Cherry. Nah ini jenis Dry Cherry. Dry Cherry ini disebut dengan lebah matahari karena bias dari upah sarang masuknya itu seperti kelanceng matahari. Nah untuk jenis Levi guys, jadi untuk jenis Levi sama Dry Cherry ini jauh sekali perbedaan. Kalau jenis Dry Cherry ini dalam per tahun itu perkembangan koloninya cepet ya, tapi kalau jenis Levi itu lambat. Jenis Levi itu yang sering-sering di pondasi-pondasi rumah,
gitu. Di perkotaan tuh ada guys, di pondasi-pondasi rumah gitu. Itu jenis Levi namanya. Dia sangat apa ya, lebah memang sangat lambat sekali perkembangannya, dan madunya paling ya per 3 bulan 1 sendok. Nah itulah madu yang nomor 1 khasiatnya untuk segala jenis penyakit, insya Allah guys. Yakin apa yang tertera dalam Al-Quran bahwa madu itu adalah salah satu alternatif pengobatan yang disarankan Allah dan disarankan oleh Rasulullah guys ya. Jadi saya tidak bisa nge-record semua pemanen madu jenis Ciceri ini. Kalau kita record tuh waduh hampir 1 jaman, karena lebah yang saya panen ini jenis Ciceri ini sangat agresif. Ini hanya untuk ya dokumentasi aja jika customer bahwa proses pemanen madu jenis Ciceri itu seperti ini. Kita ambilnya nanti kita tiriskan ya. Jadi pemerasannya bukan diperas, nanti setelah ini kita pakai tiris, jadi tanpa ada kontaminasi. Beda dengan jenis hitam guys. Hitamnya itu sama mesin biar cepat dan efektif. Kalau jenis Ciceri ini kita manual pakai serbaguna atau selokan begini, kita ambilnya, kita tampung, nanti kita taruh di atas saringan, kita tiriskan. Itu biar kalau kita sistem peras itu banyak kontaminasi dari koloni yang terbawa guys. Tapi kalau sistem tiris dia aman, tidak ada koloni yang terperas gitu ya. Oke lur, ini kegiatan dari kita memanen jenis Ciceri ya. Jika ada salah kata dan kurang, silahkan tonton di channel yang lainnya. Banyak kok tentang edukasi kemanfaatan lebah kelanceng guys. Oke guys, jadi yang pengen lebih panjangnya biar nggak penasaran, silahkan datang ke tempat kami di Pondok Pesantren Darussadah, Desa Waikalam, Kecamatan Penanganan, Kabupaten Lampung Selatan. Oke, silahkan yang mau save nomor telepon saya 082176223783. Saya Heri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.